Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita. Saya Hanum. Saya Zaki. Informasi terbaru dari Jakarta, Yogyakarta, Batu, hingga Sampang. Koran Memo X edisi hari ini 4 Februari 2025. Langsung saja. Beli tabung gas melon tak bebas lagi. Pemerintah klaim ingin tepat sasaran. Tabung gas saat ini menjadi trending topik ya, Sobat Memo. Mulai awal Februari ini, masyarakat tak bebas lagi membeli tabung gas LPG 3 kilo. Betul sekali ya Mbak, tabung gas ini memang ramai diperbincangkan. Apakah ada alasan tertentu kenapa masyarakat tak bebas lagi membeli tabung gas? Baik Mas Zaki, pemerintah menyampaikan bahwa keputusan ini untuk menyelamatkan masyarakat kurang mampu dan menertibkan proses penjualan tabung gas agar tepat sasaran. Baik Mbak, jadi untuk pengecer LPG itu langsung hilang atau bagaimana Mbak? Pengecer LPG 3 ini bukan hilang begitu saja Mas Zaki. Pengecer tetap mendapatkan pasokan dan penjualan tabung LPG 3 kg dengan memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan mendaftarkan diri di sistem online single submission atau OSS. Selanjutnya, berita dari Malang, puluhan reklame ilegal dipreteli. Reklame atau papan iklan yang masa berlakunya habis seharusnya diturunkan sendiri oleh pemasang iklan. Namun masih ada puluhan pemasang iklan bandel yang tidak menurunkannya. Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan menyebutkan berdasarkan laporan terakhir ada 54 reklame yang ditertibkan. Itu banyak ditemukan di mana ya Mbak? Dikatakan Satpol PP, lokasi yang banyak ditertibkan itu rata-rata terletak di jalan-jalan protokol seperti Kempanjen dan Gondang Legi. Masih dengan berita Malang, diduga pergi sama teman lelakinya, gadis 13 tahun tak pulang-pulang. Gadis kerap dipanggil Bemi ini 13 tahun, warga desa Akjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ini telah meninggalkan rumah sejak Minggu 19 Januari 2025 hingga saat ini dan sudah dilaporkan ke Polres Malang. Berdasarkan informasi dari saudara korban bahwa orang tuanya pernah menasihati agar tidak bergaul dengan temannya yang berinisial R lantaran terdengar kabar bahwa R adalah anak yang nakal. Selanjutnya berita dari Batu, pendakian ke Gunung Panderman dan Gunung Butak ditutup sementara. Wah, sejak kapan dan penutupan ini dilakukan karena apa ya Mbak? Baik Mas Zaki, jadi mulai 31 Januari pendakian gunung ini resmi ditutup akibat cuaca yang sangat ekstrim. Saat ini kawasan dua gunung tersebut sedang dihantam angin kencang dan hujan intensitas tinggi. Kondisi ini jalur pendakian semakin berisiko, terutama dengan potensi pohon tumbang yang bisa membahayakan para pendaki. Dan pastinya langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan saat pendakian. Selanjutnya, berita dari Kediri, Polsek Kandar Polres Kediri tangkap pelaku curanmor. Polres Kediri menangkap 2 pelaku pencurian motor berkat rekaman CCTV di beberapa wilayah. Pelaku saat ini ditahan di Polsek Kandar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, berita dari Jombang, Sobat Memo, CFD Poso Jombang, hiburan keluarga dan promosi UKM. Wah, ini juga menjadi perbincangan hangat ya. Car Free Day di Jombang kembali digelar dengan lebih meriah. Di CFD ini tidak hanya berolahraga saja, akan tetapi menjadi wadah untuk promosi UMKM dan pusat hiburan keluarga yang menyenangkan. Dan CFD ini dicetuskan oleh Bupati Kabupaten Jombang, Warsudi, dengan tujuan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Wah, menarik sekali ya Mbak Hanum. Terima kasih informasinya, berita dari Malang, Jakarta, Jombang ya. Baik, berita selanjutnya ada dari Surabaya. Bus tabrak yang papan penunjuk siswa SMA 1 Porong meninggal. Kejadian ini pada Sabtu kemarin, bus Brimob mengangkut rombongan SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan di jalan tol kilometer 72.200A, jurusan Surabaya Malang. Akibat kejadian tersebut, sopir dinyatakan meninggal dunia dan salah satu siswa SMA 1 Porong. Selanjutnya yaitu ada Satpol PP Jatim melakukan operasi 2 klub malam di Surabaya. Satpol PP Jawa Timur Provinsi Jawa Timur dan beberapa instansi terkait melakukan penertiban perizinan 2 klub malam di Royal Plaza dan Kowloon Plaza Surabaya. Operasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan izin usaha rekreasi hiburan atau yang disebut dengan RHU. Selanjutnya ada berita dari Sampang. Kapolres Sampang ajak masyarakat wujudkan Sampang bersih narkoba dan perjudian.
Polres Sampang terus berupaya menjadikan Kabupaten Sampang menjadi kabupaten yang bersih dari narkoba atau yang disebut dengan bersih. Polres Sampang dan Polsek jajarannya akan terus memerangi dan menindak tegas para pelaku tindak pidana perjudian baik judi online ataupun judi darat konvensional. Selanjutnya ada berita dari Banyuwangi. Kereta api Ijen Express relasi Banyuwangi Malang resmi beroperasi. Kereta api Ijen Express relasi Banyuwangi Malang telah resmi beroperasi. Pemberangkatan perdana kereta api tersebut berlangsung dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Malang. Wah, menarik sekali ya, Mas Zaki. Apakah ada informasi terkait biaya dan jam pemberangkatannya? Untuk pemberangkatannya, kereta api dari stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 19.30 sampai jam 2.30 waktu Indonesia Barat, dan dari stasiun Malang menuju Banyuwangi pukul 7.50 sampai jam 14.50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tarif yang dikenakan yaitu sebesar 260.000 untuk kelas ekonomi, sebesar 360.000 untuk kelas eksekutif. Untuk bahan nih dan juga sebat memo, jika ingin menuju ke Banyuwangi sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi. Baik, selanjutnya ada berita dari Bondowoso. Polisi bubarkan balap liar di jalan lintas Jember Bondowoso. Aksi balap liar meresahkan warga di jalan lintas Jember Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Grujugan. Begitu aparat datang, pelaku langsung kabur dan sementara 9 motor diamankan di Polsek Grujugan. Biasanya balap liar sering terjadi setiap Jumat dan Sabtu. Selanjutnya ada berita dari Yogyakarta. Pemerintah akan bantu guru belum sarjana untuk penuhi kompetensi tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengumumkan bantuan pendidikan bagi lebih dari 249.000 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1. Program ini akan berjalan di 2025. Selain meningkatkan kualifikasi, pemerintah juga menghidupkan pelatihan guru untuk memperkuat peran sebagai mentor siswa. Bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, pencaharian pakai Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan terima kasih.